Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Michelle Limpine. Di sini kita akan membahas mengenai bisnis internasional. Namun kita harus mengetahui apa sebenarnya itu bisnis internasional. Bisnis internasional itu bisa dikatakan sebagai bisnis yang sudah merangkak ke tingkat internasional atau bisnis yang sudah melakukan usaha di lintas negara. Di sini dapat kita lihat konsep dasar bisnis internasional. Bisnis internasional ini melibatkan kegiatan komersial antara negara atau antar negara. Nah, ini termasuk perdagangan barang dan jasa. Hal ini harus dipahami konsep serta karakteristiknya karena ini merupakan hal yang penting untuk menjadi sukses di pasar global. Selanjutnya ada karakteristik bisnis internasional. Yang pertama yaitu penyebaran geografis, di mana operasi di berbagai negara dengan perbedaan budaya, kebiasaan, dan regulasi. Yang kedua ada kompleksitas regulasi, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di setiap negara internasional atau pasar internasional. Yang ketiga ada risiko mata uang. Artinya fluktuasi nilai tukar mata uang itu dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan bisnis internasional. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan, artinya dapat memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk atau jasa. Tujuan yang kedua yaitu untuk diversifikasi pasar, artinya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Tujuan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini mengoptimalkan produksi dengan memanfaatkan sumber daya di negara lain. Selanjutnya ada aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor. Di sini ekspor merupakan proses menjual produk atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Hal ini dapat membuka peluang untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan pendapatan dari negara-negara lain. Sedangkan impor itu sendiri membeli produk atau jasa dari negara lain dan mengimpor barang tersebut ke dalam negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan dapat memperoleh akses ke produk atau bahan baku tertentu. Selanjutnya ada investasi asing atau FDI dan aliansi strategis. Yang pertama ada investasi langsung asing atau FDI, di mana perusahaan membeli atau mendirikan perusahaan di negara lain. Sedangkan aliansi strategis artinya dua atau lebih perusahaan membentuk kemitraan untuk mencapai keuntungan bersama. Selanjutnya kemitraan penelitian dan pengembangan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada kerjasama. Artinya antara perusahaan dalam rangka mengembangkan produk atau teknologi baru. Yang kedua menggabungkan keahlian. Artinya sumber daya dan pengetahuan digabungkan untuk menghasilkan inovasi yang lebih baik. Dan yang ketiga itu memperluas kemampuan. Artinya meriset dan pengembangan. Berikut ada tantangan. Tantangan yang pertama ada perbedaan budaya dan bahasa. Di sini perbedaan budaya, di mana beroperasi di pasar internasional berarti kita berurusan dengan perbedaan budaya yang signifikan. Sedangkan perbedaan bahasa artinya kita mengaruhi komunikasi, negosiasi, dan pemahaman antara perusahaan dan mitra bisnis lainnya. Selanjutnya tantangan yang kedua ada fluktuasi mata uang dan kebijakan. Di sini fluktuasi mata uang. Pergerakan nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada bisnis internasional. Dan perubahan kebijakan, artinya kebijakan perdagangan antar negara dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini tidak menetap. Selanjutnya ada ketidakpastian politik, artinya faktor politik dalam suatu negara dapat berdampak signifikan pada bisnis internasional. Materi yang selanjutnya yaitu lingkungan politik dan hukum dalam bisnis internasional.
Di sini lingkungan politik dan hukum sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam bisnis internasional. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, kebijakan perdagangan, dan hubungan diplomatik menjadi kunci utama dalam menentukan akses pasar dan keamanan investasi. Selain itu, aspek hukum juga meliputi hukum perdagangan, tenaga kerja, konsumen, dan lingkungan juga harus dipahami dan dipatuhi agar bisnis berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi dan kepatuhan di berbagai negara. Selanjutnya ada lingkungan politik dalam bisnis internasional. Yang pertama ada stabilitas politik. Artinya ketidakstabilan politik dapat mengancam keamanan investasi dan kelancaran operasional bisnis di luar negeri. Yang kedua ada kebijakan perdagangan. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi akses pasar serta biaya impor dan ekspor yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada hubungan diplomatik. Artinya kerjasama antara bisnis dan investasi sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar negara. Nah, selanjutnya ada hukum perdagangan dalam bisnis internasional. Di sini jenis-jenis hukum perdagangan internasional ada 3, yang diantaranya ada hukum perdagangan internasional seperti WTO, dan yang kedua ada hukum perdagangan nasional di masing-masing negara, dan yang ketiga ada perjanjian perdagangan bebas yang mengurangi tarif dan hambatan. Selanjutnya ada aspek hukum perdagangan, diantaranya ada tarif dan impor pajak, kuota dan restriksi barang impor, standar dan regulasi yang harus dipenuhi, serta penyelesaian sengketa perdagangan. Nah, di sini ada organisasi pengatur hukum perdagangan. Di sini ada 2 organisasi. Yang pertama ada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), di mana organisasi ini mengatur perdagangan internasional dan menetapkan aturan global. Sedangkan organisasi yang kedua yaitu ada Komisi Perdagangan Internasional, di mana organisasi ini mengatur dan menangani regulasi dan penyelesaian sengketa perdagangan antar negara. Nah, selanjutnya ada hukum tenaga kerja dalam bisnis internasional. Yang pertama ada hukum ketenaga kerjaan nasional. Hukum ini mengatur mengenai hak pekerja dan kewajiban perusahaan di setiap negara. Yang kedua ada standar kerja internasional. Hal ini ditentukan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk melindungi para pekerja. Dan yang ketiga ada hak pekerja. Di antaranya ada gaji yang adil, keselamatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi. Nah, di sini ada kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja. Yang pertama, mematuhi hukum ketenaga kerjaan, di mana perusahaan wajib mengikuti regulasi ketenaga kerjaan di negara tempat beroperasi. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman. Hal ini perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja selama bekerja di dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menghormati hak pekerja. Artinya menolak diskriminasi dan memastikan perlakuan adil bagi semua pekerja. Nah, di sini ada hukum konsumen dan lingkungan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada hukum konsumen. Artinya di sini perlindungan konsumen nasional, standar keamanan produk, informasi produk yang akurat, dan ada hukum lingkungan yaitu perlindungan lingkungan nasional dan internasional, dan perjanjian lingkungan seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, dan prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya kewajiban perusahaan terhadap konsumen dan lingkungan. Ini kewajiban perusahaan terhadap konsumen yang pertama yaitu mematuhi hukum perlindungan konsumen, menyediakan produk yang aman dan tidak berbahaya, menyediakan informasi yang jelas dan akurat. Dan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan yang pertama yaitu mencegah kerusakan lingkungan, berhati-hati dalam aktivitas bisnis, serta bertanggung jawab atas dampak lingkungan. Hal ini harus diperhatikan perusahaan agar usaha dan perusahaan mereka diterima oleh masyarakat dan lingkungan.
Materi yang berikutnya ada teknologi dalam bisnis internasional. Teknologi ini merupakan kunci utama dalam mendukung perkembangan bisnis di internasional. Perusahaan yang mengadopsi teknologi terkini dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, mempercepat komunikasi, serta memperluas jangkauan pasar secara global. Pemanfaatan teknologi secara tepat akan membuka peluang yang baru untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Nah, di sini ada teknologi komunikasi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada Gmail. Artinya sarana komunikasi utama yang memungkinkan pertukaran pesan secara cepat dan efisien dengan mitra bisnis di seluruh dunia. Yang kedua ada video konferensi. Artinya mendukung pertemuan virtual, menghemat waktu dan biaya perjalanan tanpa mengorbankan interaksi personal antar mitra. Ini seperti aplikasi Zoom. Selanjutnya ada platform kolaborasi, di mana menyediakan ruang kerja digital bersama, mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi lintas tim atau negara. Selanjutnya ada teknologi pembayaran yang mempercepat transaksi global. Yang pertama ada pembayaran online, di mana transaksi digital yang aman dan cepat mempermudah bisnis dalam menjual produk dan jasa tanpa batas wilayah. Yang kedua, sistem pembayaran internasional. Hal ini mendukung transfer dana antar negara dengan skala yang besar, termasuk pertukaran mata uang dan kepatuhan regulasi. Nah, selanjutnya ada teknologi logistik untuk efisiensi rantai pasok. Yang pertama, sistem manajemen logistik, artinya memudahkan pengelolaan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang dengan optimalisasi sumber daya. Yang kedua, ada teknologi pelacakan. Ini memastikan transparansi dan real-time monitoring pengiriman, memperkecil risiko kehilangan dan keterlambatan. Selanjutnya teknologi pemasaran digital dan analitik data. Yang pertama ada pemasaran digital, di mana mengoptimalkan promosi produk secara online melalui media sosial, SEO, dan kampanye iklan digital lainnya. Dan selanjutnya ada analisis data, menggali wawasan dari pelanggan dan tren pasar guna untuk menyempurnakan strategi pemasaran serta peningkatan penjualan. Selanjutnya dampak teknologi pada bisnis internasional yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Di sini otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu penyelesaian. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan bersaing, di mana teknologi mendorong inovasi sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih unggul. Dan yang ketiga untuk meningkatkan akses pasar, artinya pemanfaatan platform digital dapat membuka akses ke pelanggan global sekaligus untuk memperluas distribusi dan penjualan. Nah, di sini ada karakteristik teknologi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada inovasi. Inovasi artinya perkembangan teknologi berkelanjutan yang menghadirkan solusi baru dan produk peningkatan daya saing global. Yang kedua ada adaptasi. Di sini fleksibilitas teknologi untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi, perilaku konsumen, dan tren pasar. Yang ketiga ada fungsional, artinya teknologi yang efektif dan konkret dalam mendukung proses bisnis, komunikasi, dan pengelolaan data. Yang keempat ada interdisipliner, integrasi berbagai disiplin ilmu seperti IT, manajemen, pemasaran, dan logistik untuk solusi bisnis yang menyeluruh.